Baik, salam Bapak Ibu Jemaat GPB Amanat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu. Dalam seminggu lamanya kita melewati hari-hari, mungkin ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Namun kita bersyukur bahwa semua yang kita lewati, Tuhan bersama-sama dengan kita. Bukti nyatanya, pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari masih memberikan kesempatan untuk mengambil waktu beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Ini adalah kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Kita akan memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan hidup, semua ku berikan padamu. Kuluslah hingga tulus selalu, agar aku
bersama. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mensyukuri untuk rahmat-Mu, kebaikan kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami sepanjang minggu, sehingga pagi hari ini kami bisa duduk bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk menikmati indahnya hadirat-Mu. Kami percayakan jam ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Engkau berotoritas atas waktu pagi ini, sehingga kami memuliakan Tuhan dengan hati, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kehendak kami, dengan kekuatan yang Kau berikan bagi kami semuanya. Kami percayakan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki, dimuliakan Tuhan Yesus pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi shalom untuk kita semua. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah mempunyai kuasa, dan ketika kita hidup di dalamnya, maka kita semua akan diberikan kuasa untuk kita nyatakan kepada orang-orang di sekitar kita, di lingkungan di mana kita berada. Kita menaikkan pujian yang berkata, ada kuasa.
selesai. Amin. Baik, tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian yang berkata, seperti tanah yang kering. Sebelum itu kita berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami panjatkan. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau urapi kami semua yang berada di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan juga kami secara khusus berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, biarlah Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang akan menguatkan kami ketika kami dalam keadaan lemah. Firman-Mu yang akan memotivasi kami Tuhan, untuk ke depan kami semakin lebih baik lagi Tuhan. Dan firman-Mu juga yang akan menegurkan kami seketika kami dalam keadaan salah tingkah laku kami Tuhan. Dan Tuhan, kami pertaruhkan waktu penyampaian kebenaran firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini doa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul sekali lagi pagi hari ini dan kita bisa menikmati puji-pujian, kita bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Kita tetap bersyukur karena kesehatan, kekuatan terus Tuhan tambahkan bagi kita semuanya. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Ya. Nanti tidak semuanya akan saya bahas, tapi ada beberapa hal penting, tapi supaya pembacaan kita lengkap, informasi yang kita dengar lengkap,
Saya akan baca seluruh pasal ini. Baik, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada lagi penduduknya? Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal itu, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapatkan hukuman mati, sebab dia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, berbaliklah, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan segala rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapatkan hukuman mati, sebab dia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga di depan dan berkata kepada kaum kumpulan rakyat itu, katanya, Milka, orang Meroset itu, telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Ia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Di gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apabila Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia, tidakkah ia takut akan Tuhan, sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan
agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka. Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Ada juga seorang lain yang bermuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Saudara dikasihi Tuhan, teks ini saya kasih tema, sekaligus menjadi tema khotbah kita hari ini adalah dusta yang menghibur atau kebenaran yang menyakitkan. Saya ulangi, dusta yang menghibur atau kebenaran yang menyakitkan. Kurang lebih sekitar tahun 2015. Pada waktu itu saya sakit dan harus dibawa ke Bali untuk menjalani perawatan yang lebih serius. Beberapa hari saya dirawat di rumah sakit dan seingat saya itu hari Rabu siang saya keluar dari rumah sakit dan tinggal di satu tempat penginapan untuk beberapa hari. Pada malam harinya saya ditelepon dari Lampung dan ternyata adik saya kena kanker dan meninggal di Jakarta. Tentu saja ini menjadi sebuah pergumulan yang dihadapi oleh keluarga saya, karena keluarga tahu kalau saya juga sedang sakit keras di Bali dan membutuhkan perawatan yang maksimal. Tentu saja ini menjadi dilema. Ini kabar buruk, kabar tentang kematian adik yang salah satu adik yang saya sayangi. Dia adik saya yang paling kecil. Anaknya waktu itu sedang bersama-sama dengan saya. Keluarga berpikir bagaimana cara memberitahukan ini. Jangan-jangan nanti kalau dikasih tahu kondisinya semakin buruk. Saya menyadari bahwa ini pasti tidak mudah untuk diputuskan. Apakah harus segera memberitahukan sekarang atau ditunda? Kalau misalnya disampaikan, caranya bagaimana? Lalu bahasanya kira-kira seperti apa? Seorang sahabat baik sekaligus juga menjadi orang tua saya memberanikan diri dan menelpon saya malam itu, memberitahukan dengan tegas bahwa adik saya meninggal. Itu kabar buruk bagi saya. Tetapi inilah dilema hidup. Disampaikan dengan terus terang tetapi punya potensi untuk membuat orang yang mendengar semakin terpuruk, atau tidak disampaikan tetapi juga punya dampak yang tidak baik. Saya berterima kasih karena ada yang punya keberanian untuk menyampaikan semuanya itu. Saya rasa bahwa kita semuanya pernah mengalami sakit gigi. Ada yang pernah sakit gigi? Hampir semua ya. Ya, orang sakit gigi itu tidak tiba-tiba langsung sakit, lubangnya langsung besar. Tidak. Biasanya dimulai dari sedikit-sedikit. Nah, kadang-kadang kita terlalu toleransi dengan
dengan sakit gigi itu, lalu kita biarkan sampai yang rusak itu menyentuh kepada saraf. Dan ketika saraf itu kena, pipi kita menjadi lebih gemuk dari biasanya, dan sakitnya seringkali berkata tidak ketulungan. Mungkin kalau bisa dikata, ya sudahlah, cukup satu kali saja sakit gigi, setelah itu tidak ada lagi. Tetapi faktanya sakit gigi terus menerus sampai kadang-kadang gigi kita banyak yang rontok. Termasuk saya juga sebetulnya. Ya. Orang-orang Israel pada masa itu seperti orang yang sedang sakit gigi. Membiarkan semuanya sampai semuanya menjadi parah. Semuanya menjadi parah. Lalu ketika menjadi parah, datanglah Yeremia diutus oleh Tuhan pergi ke bait Allah dan menyampaikan sebuah berita bahwa rumah ini dan kota ini akan dihancurkan. Memang sebetulnya kita lebih senang mendengar berita penyakitmu akan sembuh, usahamu akan berkembang pesat di mana-mana, akan berkembang, tangisanmu akan digantikan dengan sukacita. Ya, kita senang dengan berita yang keterangannya baik dan yang menawarkan jawaban yang sangat mudah. Kita juga tentu menyukai perbaikan cepat dan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan itu, setidaknya untuk waktu yang sangat sementara. Namun ketika kita mengharapkan hidup yang mudah, seringkali kita justru mendapatkan kehidupan, kenyataan hidup yang semakin sulit dan membuat kita menjadi kecil hati. Hanya bila kita menaruh ekspektasi yang realistis dan rendah hati, kita akan dapat menjadi teguh. Kita akan menjadi kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan dengan tenang. Oleh karena itu saudara, prinsip yang sama juga berlaku pada perjalanan rohani kita. Seringkali kita lebih senang untuk memilih lompatan kepada halaman hidup yang dari kesukaran kepada kenyamanan. Dan kadang-kadang justru kita ambil itu dengan cara-cara yang salah. Sementara kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita percaya Yesus kita akan semuanya menjadi baik. Tidak. Tuhan Yesus tidak menjanjikan itu. Tetapi seperti sebuah lagu yang sering kita nyanyikan, suka dan derita dipakai oleh Tuhan secara silih berganti. Untuk apa? Memperkuat iman kita. Kesukaran, sakit, penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya seringkali dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita menjadi orang-orang yang tetap untuk bertekun. Saudara dikasih oleh Tuhan, Yeremia diutus ke situ, diutus ketemu dengan para imam, para nabi, rakyat yang sedang berkumpul di bait Allah itu, dan memberitahukan sebuah obat supaya mereka tidak terus-menerus sakit rohani. Yeremia menyampaikan obat untuk kesembuhan rohani mereka. Oleh karena itu, ini di tengah-tengah situasi yang tidak stabil, ya, kondisi rakyat pada masa itu sedang dipimpin oleh seorang raja namanya Yoyakim. Ya, kita tahu bahwa Yoyakim itu salah satu raja yang nakal, raja yang galak, suka membunuh. Salah satu nabi yang dibunuh namanya Uria. Ya, itu di ayat yang ke-23. Nabi Uria yang berbicara atas nama Tuhan, beritanya sama seperti yang disampaikan oleh Yeremia, tetapi Uria oleh Yoyakim ditangkap di Mesir, dibawa pulang ke Yerusalem, dibunuh di situ.
Jadi ini situasi yang tidak stabil pada masa itu. Namun sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi yang benar, dia harus tetap menyampaikan kabar buruk itu di tengah-tengah kondisi yang tidak stabil itu. Demi apa? Kesembuhan rohani umat pilihan Allah. Nah, tentu saja ini dibutuhkan sikap yang berani. Ya, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada mereka, kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka dan karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang telah terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Oke? Yeremia menyampaikan firman Tuhan pada saat kondisi umat sedang tidak baik. Buktinya apa? Ayat 3 berkata begini, tingkah langkah yang jahat. Lalu di akhir ayat 3 dikatakan perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ada yang lain lagi, tidak mau mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang diutus, nabi-nabi yang diutus. Dikatakan di situ terus menerus. Tuhan tidak pernah jemu mengutus hambanya. Untuk apa? Mendatangi mereka, supaya mereka berbalik dan bertobat. Sayangnya, mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para nabi. Yeremia berani menghadapi reaksi dari pendengarnya. Siapakah mereka? Dikatakan di situ adalah imam, nabi, dan rakyat. Ya, mereka marah. Ya, mereka marah. Apa katanya? Mari kita lihat ayat 4 sampai 6. Ya. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku dan telah kubentangkan kepadamu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengar. Ya, mereka tidak mau mendengar. Bagi bangsa Israel, Bait Allah dan kota Yerusalem merupakan dua tempat yang sangat penting. Bait Allah menjadi pusat ibadah, Yerusalem itu menjadi pusat bangsa-bangsa lain yang datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ini seperti ibu kota negara. Namun, kalau kita memperhatikan ayat 6, maka aku akan membuat rumah ini seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Bait Allah memang menjadi tempat penting bagi Israel. Kota Yerusalem juga menjadi kota penting bagi Israel. Tetapi saudara, bagi Allah, yang penting bagi manusia itu ternyata tidak penting bagi Allah. Itu sebabnya Tuhan mengancam, rumah ini, bait Allah akan dihancurkan, dan Yerusalem, kota itu, menjadi kutuk bagi segala bangsa.
yang dianggap penting oleh manusia tidak dianggap penting bagi Allah. Bait Allah menjadi tempat yang penting bagi imam, menjadi tempat yang penting bagi nabi, tapi juga menjadi tempat yang penting bagi rakyat Israel. Memang itu penting bagi mereka, tetapi bagi Allah tidak penting. Karena yang paling penting bagi Allah adalah pertobatan dari langkah-langkah dan perbuatan mereka yang jahat. Yang dibutuhkan hanyalah pertobatan. Bait Allah itu menjadi tempat di mana para imam mengajar, para imam mengajar. Kota itu memang bisa dianggap sebagai satu tempat yang bisa mendatangkan keuntungan finansial, bisa memberikan kenyamanan sesuai dengan hati mereka. Tapi bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang sangat penting sekali. Karena yang dibutuhkan adalah perubahan sikap pertobatan orang-orang milik kepunyaan Tuhan itu yang sudah dibawa dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dijanjikan sebuah tempat yang mapan, yang baik, penuh susu dan madu. Sayang sekali, kelimpahan berkat itu tidak membuat bangsa ini semakin takut akan Tuhan, tetapi justru Tuhan menilai mereka, langkah-langkahnya dan perbuatan-perbuatannya justru melakukan banyak kejahatan. Yesaya pasal yang ke-43, Tuhan mengatakan begini: oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Siapa yang berharga? Kotakah? Bangunan bait Allah kah? Tidak. Tuhan berkata dalam kitab Yesaya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bukan hanya orang Israel pada masa itu, tetapi firman ini juga untuk saya dan saudara. Engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang berharga, sebagai orang yang mulia, semestinya kita mencerminkan kehidupan-kehidupan yang memiliki nilai yang tinggi. Tetapi juga sebagai orang-orang yang dinilai oleh Allah sebagai yang mulia itu. Semestinya kehidupan orang percaya masa kini pun adalah kehidupan yang mulia. Pak Sutoyo L. Sigar pernah mengatakan begini: kita agar waspada pada sikap seperti yang ditunjukkan oleh umat Israel terhadap firman Tuhan. Ya, ketika orang Israel mendengar firman ini, lalu mereka menjadi marah kepada Yeremia. Ya, mereka diingatkan supaya bertobat, namun tidak didengarkan. Diberitakan penghukuman karena kejahatannya, tetap juga tidak didengarkan, sehingga tidak jelas apa maunya mereka. Keinginannya supaya diberkati, namun tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Saya rasa ini sebuah kebenaran yang perlu saya dan saudara perhatikan. Kalau Anda ingin diberkati, saya memberitahukan kepada kita semuanya sesuai dengan konteks perjanjian lama. Berkat Tuhan yang melimpah itu salah satunya adalah ditentukan oleh sikap mereka, respon mereka terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu kalau saudara membaca kitab Ulangan pasal yang ke-28 ya, Ulangan pasal 28 ayat 1 itu mengatakan begini: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu
akan mengangkat engkau di segala bangsa di bumi. Jadi kuncinya adalah apakah kita mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Tapi Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan saja, tidak. Tuhan memberikan janji di belakang itu akan mengangkat Israel di atas segala bangsa. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan menyampaikan firman-Nya? Jikalau bukan karena berguna bagi umatnya, Tuhan tidak akan pernah bilang apa-apa. Tetapi karena firman itu berguna, itu sebabnya Tuhan memilih sejumlah orang, para nabi, para rasul, para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman kepada umat. Karena itu sangat berharga. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang dilahirkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Tuhan. Bukannya sekedar mengajar, tetapi Paulus memberitahukan kepada kita untuk menyatakan kesalahan. Sayangnya, ada begitu banyak orang yang karena diajar oleh firman Tuhan supaya hidup benar dan berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, seringkali mengambil sikap seperti orang Israel ini. Ya, mengambil sikap seperti orang Israel. Firman Tuhan penting bagi kita. Itulah sebabnya Alkitab berkali-kali menekankan kepada kita, dan kita seringkali menemukan kata-kata firman Tuhan seperti dalam Ulangan 6 ayat yang keempat misalnya. Dengarkanlah hai Israel. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mazmur 78 ayat 1. Pasanglah telinga untuk pengajaranku. Matius 11 ayat 15 berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus juga pernah berkata, ya, bahwa orang yang mendengar firman Tuhan atau firman Tuhan itu seperti benih, ditaburkan di tanah yang subur, di batu, di jalan, di semak duri. Firman Tuhan seperti benih, dan benih itu akan tumbuh. Ya. Tuhan Yesus juga menekankan pentingnya firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat keempat. Apa katanya? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan oleh Allah. Firman Tuhan berlaku untuk segala suasana. Ya, untuk segala situasi, baik atau tidak baik. Apa reaksi orang-orang yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia? Mari kita lihat ayat 8. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu, apa yang dikatakan di sana? Menangkap Yeremia dan mengancam. Ancamannya tidak main-main. Apa katanya? Engkau harus mati. Engkau harus mati. Ini firman yang mengandung resiko. Itu sebenarnya dibutuhkan keberanian dari seorang hamba Tuhan. Tetapi juga bukan hanya kepada para nabi. Tugas ini pun disampaikan kepada saya dan saudara. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tegur firman Tuhan. Nasihati mereka dengan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Terlepas reaksi mereka baik atau tidak baik. Terlepas reaksi mereka
menyetujui atau tidak. Tapi ini tugas saya dan saudara. Apalagi ayat 9. Ya, mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan menjadi sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Seringkali juga dipertanyakan, kenapa pendeta ini menyampaikan firman ini? Kenapa tidak yang lain? Seringkali ada pertanyaan itu. Jadi dipertanyakan. Kalau saudara menyampaikan firman Tuhan, ngapain kamu repot-repot nasihati saya dengan firman Tuhan? Urusi aja dulu dirimu. Seringkali kita melewatkan pernyataan yang seperti itu. Ayat 10. Ya. Ayat 10 apa katanya? Ketika para pemuka Yehuda melihat tentang hal itu, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Apa yang menjadi inisiatif dalam dirinya coba dibagikan kepada yang lain, memprovokasi orang-orang lain supaya sepakat dengan rencana jahatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali mendapatkan respon seperti itu. Firman yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan dengan kelemah lembutan, dengan kebenaran, seringkali tidak mendapatkan respon yang baik. Ya, seringkali tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Kadang ada yang mengancam, kadang ada yang mempertanyakan maksudnya, kadang ada yang mau memprovokasi. Pendeta khotbah tentang persembahan, mulai kuasa kusuk. Orang yang berkata, ini pendeta kok khotbahnya tentang persembahan terus, apa dia kekurangan duit ya? Nah, oh jangan-jangan dia ingin dapat gaji lebih. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Lalu bisa juga membuat status, lalu dikirim, di-share ke teman-teman supaya bisa mendapatkan tanggapan yang sama. Lalu setelah itu protes kepada pendeta, protes kepada hamba Tuhan, memprovokasi teman-temannya, cari sekutu. Yang kira-kira siapa yang bisa diajak untuk bersekutu melawan hamba Tuhan, melawan kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, Yeremia mengambil ketetapan konsisten kepada keputusan dan ketetapan Allah. Mari kita lihat. Ya. Ayat yang ke-12. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengarkan itu. Bahkan kalau saudara perhatikan 15, ya, ayat 14-15. Tetapi aku ini sesungguhnya ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tidak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya, sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan kepadamu. Yeremia konsisten kepada panggilannya, tidak peduli apa responnya, bahkan terhadap nyawanya sendiri, dia rela. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang menyampaikan kebenarannya, seringkali juga diusir, ya, dikeluarkan dari gereja, ya, tidak dianggap tidak cocok.
Kenapa? Melawan adat, melawan kebiasaan umum. Hati-hati. Hati-hati. Semuanya, saya mendorong kita semuanya. Kalau yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan, cocok dengan firman Tuhan, terimalah. Karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat kepada kita semuanya. Ingat, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, menegur orang, mendidik orang dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Yeremia tetap mendorong orang untuk memperbaiki kelakuannya. Ayat 13. Ya. Ya, ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu. Seringkali banyak orang yang menyadari bahwa perbuatannya salah, tetapi tidak mau berubah. Dan tetap kekeh berpegang dengan kuat kesalahan-kesalahan itu karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu percaya bahwa pada zaman yang bergejolak masih ada orang yang bersedia berbicara dengan kebenaran dan menolong orang, menuntun orang kepada kebenarannya Allah. Ini perlu kita syukuri. Jadikan diri kita sebagai pembicara kebenaran firman Tuhan. Meskipun ada banyak reaksi yang mungkin bisa mengancam diri kita, mungkin mengancam reputasi kita, mungkin mengancam kesejahteraan kita. Tetapi ingatlah, Allah akan menjadi pembelamu. Saudara, tidak hanya sekedar menolong dia memperbaiki diri, tetapi dengan cara itu kita telah menyelamatkan nyawa mereka. Adakah sesuatu kejahatan yang sudah selama ini kita anggap sebagai sebuah kebenaran? Karena saking terlalu seringnya kita menggunakan itu. Jangan menunggu parah. Jangan menunggu parah. Carilah obat firman Tuhan untuk mengobati penyakit rohani yang selama ini telah menggerogoti kita. Jangan menunggu sampai parah. Segera ambil obatnya. Dan mari kita berbalik. Mari kita perbaiki satu demi satu. Kalau saudara mengalami kesulitan semuanya dalam waktu yang sama, kita bisa mengambil keputusan satu demi satu. Bertobat untuk tidak mencuri, bertobat untuk tidak berbohong, bertobat untuk tidak berdusta, bertobat untuk tidak menipu istri suami, ya, menghambur-hamburkan uang, bertobat untuk tidak merokok, ya, bertobat untuk tidak judi. Banyak orang percaya masih main togel, ya. Banyak orang tua menganggap bahwa itu hal yang biasa-biasa saja. Ya. Mari kita berbalik. Sebab kasih-Nya besar. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau tidak hanya sekedar berharga. Yesaya tadi mengatakan, engkau berharga di mataku dan mulia. Bila hari-hari ini, di tengah masa sukar ini, kita tetap menjadikan diri kita sebagai pribadi yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan untuk menolong sesama, untuk menolong yang lain, memperbaiki tingkah langkahnya yang jahat dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini buat firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Ampuni kekerasan hati kami Tuhan. Ketika hamba-hambamu, ketika teman-teman kami berbicara di nama Tuhan, mereka berbicara tentang firman Tuhan, seringkali kami menolak, karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Banyak teman-teman kami yang menolak dinasihati, oleh karena mengganggu kenyamanannya.
Berikanlah kepada kami hati-Mu, firman-Mu, untuk kami sampaikan kepada rekan-rekan kami yang lain. Sekalipun kadangkala kami menghadapi tantangan, kami menghadapi penolakan, bahkan mendatangkan ancaman. Berikan kepada kami keteguhan hati untuk tetap mengambil sikap setia kepada Tuhan, memilih setia mengikuti dan taat kepadamu, daripada mengikuti arus yang sekarang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kepadamu kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Sembari saudara menyiapkan roti dan anggur yang ada di hadapan saudara, mari kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih Yesus. Kasih yang besar itu telah ditunjukkannya kepada kita semua. Haleluya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita nikmati roti ini dengan ucapan syukur. Angkatlah cawanmu dan dengarkanlah firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu yang mahal. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Itu yang membuat hidup kami berharga. Terlalu mahal darah-Mu, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk darah yang sangat berharga itu, tidak lebih berharga daripada hidup kami ini. Kami bersyukur karena Engkau telah membuat hidup kami menjadi semakin berharga, karena kami menjadi umat tebusan-Mu. Terima kasih untuk karya salib yang hebat itu, yang tidak ada seorang pun bisa rela seperti Yesus lakukan. Hidup kami menjadi penuh dengan makna, penuh dengan arti, masa kini, esok dan selamanya. Terima kasih. Kami percayakan biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan secara ajaib dalam kehidupan kami masing-masing. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi pengharapan bahwa ada Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Dimuliakan nama-Mu pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk mengambil kesempatan ini dalam memberikan korban syukurmu. Pada masing-masing memberikannya dengan sukarela, dan kita akan langsung akhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian Kau Angkatku di atas gunung batu. Surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasih, bersama-sama satu roh dalam persekutuan ibadah pagi ini. Sekalipun seluruh jemaat sampai sekarang belum bisa berkumpul bersama, namun di tempat kami masing-masing kami bisa merasakan kebersamaan dan kesehatan ini. Perkenankan pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa yang besar ini, bangsa yang membutuhkan belas kasihan-Mu, bangsa yang membutuhkan lawatan Tuhan, bangsa yang membutuhkan kemuliaan Tuhan dicurahkan di negeri kami, bangsa yang membutuhkan hujan pertobatan,
bangsa yang membutuhkan hujan keselamatan saat ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat menopang bangsa ini, bangsa yang penuh dengan masalah, bangsa yang penuh dengan kecenderungan untuk tidak memuliakan Tuhan. Kami doakan, biarlah roh pertobatan dicurahkan atas bangsa ini. Kami mempercayakan bangsa ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat atas bangsa ini, baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Kami tahu bahwa Engkau berdaulat di atasnya. Pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI dan Polri, para tenaga medis, semua sukarelawan yang sedang bekerja keras untuk bisa mengatasi COVID-19. Hamba memberkati dari tempat ini untuk mereka semuanya. Kekuatan yang daripada Allah turun atas mereka. Roh hikmat yang daripada-Mu turun atas mereka. Para ahli yang sedang bekerja keras untuk bisa menciptakan antivirus ini, kami doakan dalam nama Yesus. Engkau memberkati semua usaha mereka dan segala pekerjaannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di negeri ini. Biarlah kami boleh sehati sepikir bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa bekerja sama menciptakan kedamaian, kesejahteraan, juga kesehatan di negeri ini. Kami percayakan kepada-Mu Tuhan, gereja-Mu dipegang oleh Tuhan, digenggam oleh Tuhan, dan dibuat semakin tajam oleh-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat PB, kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Pekerjaan jemaat-Mu, usaha mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Sekarang ini kami membutuhkan lawatan Tuhan, keluarga demi keluarga, kesulitan demi kesulitan yang dihadapi para ibu, untuk bisa menolong anak-anak bertumbuh dalam karakter, bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh dalam pendidikan. Kami doakan kiranya para ibu diberi roh kesabaran yang daripada Tuhan untuk bisa menolong anak-anak ini semuanya Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang sakit. Kami menyerahkan Pak Alek, kami menyerahkan Pak Joni, kami menyerahkan Bu Foni, kami menyerahkan Mbak Uti. Kami teringat juga untuk anak kami Felis di Surabaya. Tuhan, sungguh kami mohon belas kasihan-Mu. Tangan Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong. Darah-Mu tidak pernah kewalahan untuk bisa mengatasi semua sakit penyakit. Jika Engkau mau Tuhan, Engkau bisa menggantikan dengan sel-sel yang baru, organ-organ tubuh penting yang baru. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tak terbatas, tak terbendung, tak dapat disamakan dengan kuasa apapun. Dan kami mempercayai rekan-rekan kami yang sakit hari-hari ini sungguh-sungguh menikmati kuasa mujizat dan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jikalau Engkau sudah menyertai sepanjang tahun yang lalu, maka kami juga mempercayai bahwa Engkau sanggup melanjutkan rencana baik-Mu bagi mereka, sehingga tidak ada seorang pun dari anak-anak yang berulang tahun hari ini Tuhan, mereka akan mengalami kekurangan. Kami tahu bahwa hidup mereka juga ada dalam genggaman tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi sedang mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungi-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang Kau kehendaki, dan dibuatnya berhasil apa Kau rancangkan. Lumbung-lumbung-Mu dibuat menjadi penuh, dan pundi-pundi-Mu dibuatnya menjadi melimpah, sehingga Engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Salam.